Bukan Lu Yun. Dewi Neon tampak sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan melihat ke arah Lu Yun. Melihat wajah Lu Yun yang sangat familiar, kecuali auranya menjadi sangat kuat, hampir tidak ada perubahan lain mungkinkah dia. Dewi Neon tidak dapat mempercayainya di dalam hatinya, tetapi dengan kekuatan Dewa Kuntong, mustahil untuk melakukan kesalahan, dan sekarang Lu Yun akan memberikan tekanan pada Dewa Kuntong. Ini tidak mungkin terjadi sebelumnya, karena meskipun Rahu, Dewa Kehancuran Kuno, mengatakannya sendiri. Jika bukan karena Dewa Kuno Kuntong tidak bisa memasuki dunia besar Taichang, saya tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Saya akan dibunuh olehnya hanya dalam beberapa gerakan. Anda harus tahu bahwa Dewa Kehancuran Kuno, Lohu, adalah salah satu makhluk tertinggi di seluruh dunia Taichang. Mereka yang memiliki kekuatan serupa dengannya, termasuk 7 orang suci di seluruh surga, totalnya hanya ada 15 orang mewakili sekarang kekuatan tempur puncak seluruh dunia Taichang. Namun, kekuatan Dewa Kuntong dapat membuat Luohu mengucapkan kata-kata seperti itu, yang cukup untuk membuktikan kekuatan mengerikan dari Dewa Kuntong. Oleh karena itu, penilaian Tuan Kuntong tidak mungkin salah. Dewi Neon tidak bodoh. Dia menggigit bibir bawahnya erat-erat, alisnya dipenuhi kebingungan, dan hatinya kacau. Kata-kata Lord Kuntong menimbulkan badai di hatinya, tapi dia masih tidak bisa mempercayainya. Mustahil, aku telah bersamanya siang dan malam, tidak dapat dipisahkan, dan tidak pernah menyadari perbedaan apapun. Suaranya, senyumannya, gerak tubuhnya, dan bahkan kebiasaan kecilnya yang sesekali semuanya jelas-jelas adalah Lu Yun. Dia tidak bisa membantu tapi lihat Lu Yun lagi. Wajah yang sangat familiar itu membuatnya merasa aneh dan ketakutan saat ini, seolah-olah dia sedang mengenakan topeng kulit manusia dengan jurang maut di bawah kulitnya. Lord Kuntong mendengus dengan arogan, dan tekanan tak terlihat menyebar seperti air pasang, membuat semua orang sulit bernapas dan hampir sesak. Dia memandang semua orang dengan jijik, nadanya sangat arogan. Apakah penglihatanku melampaui apa yang bisa diprediksi oleh kalian semut? Aura yang terpancar dari anak laki-laki ini benar-benar berbeda dari aura Lu Yun. Ini jelas merupakan kekuatan pedang yang lebih murni dan lebih kuat. Dia berhenti, jejak keserakahan muncul di matanya. Jika kekuatan pedang murni seperti itu bisa digunakan olehku. Fuxi dan Ji Yin saling memandang, dan keduanya melihat penyesalan mendalam dan sedikit penyesalan di mata satu sama lain. Lu Yun telah menyembunyikan identitasnya sampai sekarang, dan akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Rahu, Dewa Kehancuran Kuno. Tapi sekarang dia terungkap untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak kompeten ini. Oh, jika kita mengetahui hal ini, kita seharusnya tidak bertindak gegabah dan melukainya. Fuxi menghela nafas dengan suara rendah, nadanya penuh menyalahkan diri sendiri membimbing di sampingnya. Apa gunanya membicarakan hal ini sekarang? Penyesalan tidak akan membantu, meskipun nada suara Ji Yin mendesak, ada juga sedikit ketidakberdayaan, masalahnya sudah sampai pada titik ini, kita hanya bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Kecepatan anak ini adalah yang terbaik di Taichang, tidak ada yang bisa, mungkin dia bisa mengalahkan kita. Saat Ji Yin berbicara, secercah harapan muncul di matanya, seolah dia sedang memegang sedotan penyelamat nyawa. Namun, kata-kata Lu Yun selanjutnya seperti seember air dingin, memadamkan api harapan yang baru menyala. Melarikan diri, tidak perlu. Nada suara Lu Yun tenang dan ekspresinya tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele, tanpa menghadapi musuh yang kuat di depannya sama sekali. Pernyataan yang meremehkan ini terdengar seperti guntur di telinga semua orang, membuat mereka pusing. Tidak perlu melarikan diri. Kenapa dia begitu percaya diri? Apakah dia punya kartu truf lain yang tidak diketahui? Mungkinkah dia gila? Tentu saja. Kata-kata ini didengar oleh Kuntong Senzun dan lawannya. Lai Qiang tidak bisa menahan cibiran, nadanya penuh sarkasme, itu bukan nada yang kecil. Apa menurutmu kamu bisa melawan begitu banyak tuan kami dengan kekuatanmu sendiri? Itu hanya mimpi. Lord Kuntong mengabaikan ejekan Li Qiang dan berpikir keras. Mengapa anak ini begitu percaya diri? Mungkinkah wujud sebenarnya dari orang suci ras manusia Taichang telah tiba secara diam-diam? Tidak. Itu tidak mungkin. Penindasan surgawi di dunia besar Taichang begitu kuat sehingga orang suci itu sendiri tidak bisa turun sama sekali. Orang ini jelas-jelas menggertak. Jadi apa yang terjadi?
Kuntong Senzun bingung dan mengerutkan kening, seolah-olah dia akan mengerutkan alisnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan sebuah tebakan berani muncul, yang mengejutkannya. Kecuali, dia adalah Lu Yun. Lu Yun yang asli. Begitu kata-kata ini keluar, Lai Qiang dan orang lain di belakangnya terkejut, dan kemudian mereka tiba-tiba mengerti, seperti sebuah pencerahan. Lai Qiang menepuk pahanya dengan keras dan berteriak dengan penuh semangat, "Ya! Kenapa aku tidak mengharapkannya? Aku masih ingat penyatuan ilmu pedang yang hebat dari anak itu. Selain dia, siapa lagi yang bisa memahami ilmu pedang sejauh ini? Keberanian dan kekuatan untuk menghadapi kita sendirian." Fuxi, Ji Yin dan yang lainnya bertanya-tanya mengapa Lord Kuntong tiba-tiba mengubah pernyataannya. Hati mereka penuh dengan kebingungan, tetapi mereka tiba-tiba merasakan aura yang kuat dan tirani seluas laut mendekat dengan cepat. Nafas ini membuat mereka merasa sangat familiar dan nyaman. "Ya, itu permaisuri Nuwa." Fuxi berteriak kaget, matanya bersinar penuh harapan, seolah dia melihat cahaya terang di kegelapan. Dewi Neon merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es saat ini, seluruh tubuhnya sedingin es. Terlepas dari apakah Lu Yun memberontak atau ditiru, itu bukanlah kabar baik baginya. Tanpa batasan Rahu, dewa kehancuran kuno, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan Lu Yun, apalagi kehadiran permaisuri Nuwa. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa, seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh roda takdir, tidak mampu melawan. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman penuh arti. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, mengarahkan jari telunjuknya ke Dewa Kuntong, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Selamat, tebakanmu benar. Dulu aku hanya tiruan, tapi sekarang aku adalah diriku yang sebenarnya." Murid Lord Kuntong tiba-tiba menyusut, dan rasa tidak nyaman yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Dia menatap Lu Yun, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Pada saat ini, cahaya ilahi yang terang jatuh dari langit, dan seorang wanita anggun dan anggun dengan pakaian warna-warni muncul di depan semua orang. Itu adalah permaisuri Nuwa. "Lu Yun, kamu baik-baik saja?" Nuwa berkata dengan sedikit nada khawatir, matanya tertuju pada Lu Yun. "Tidak masalah." Lu Yun tersenyum tipis dan menoleh ke arah Dewa Kuntong. "Kuntong, dendam antara kamu dan aku harus diselesaikan." Wajah Kuntong Senzun muram. Dia tahu apa yang terjadi hari ini mungkin tidak mudah. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya, dan berkata dengan dingin, "Bagaimana denganku? Lu Yun, menurutmu hanya kamu yang bisa bersaing denganku. Jangan lupa, ini wilayahku." Lu Yun terkekeh, jejak rasa jijik muncul di matanya. "Wilayahmu, konyol. Hari ini, aku akan memberitahumu apa kekuatan sebenarnya." Setelah mengatakan itu, dia melintas dan menghilang seketika. Tidak bagus. Hati Dewa Kuntong berbunyi, dan dia dengan cepat menghindar untuk menghindarinya. Namun, kecepatan Lu Yun terlalu cepat. Dia muncul di belakang Dewa Kuntong hampir berteleportasi, dan tiba-tiba mengayunkan pedang di tangannya. Cahaya pedang yang terang menembus kehampaan dan langsung menuju ke belakang Dewa Kuntong. Pada saat kritis, Kuntong Senzun nyaris tidak berbalik ke samping dan nyaris lolos dari serangan fatal. Namun, cahaya pedang masih meninggalkan luka dalam di punggungnya. "Ah!" Dewa Kuntong mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan darah muncrat. Dia tidak pernah menyangka kekuatan Lu Yun akan begitu menakutkan. Hanya dengan satu gerakan, dia terluka parah. Luka di punggung Lord Kuntong masih mengeluarkan darah, dan rasa sakit yang hebat menggerogoti sarafnya seperti belatung di tulang tarsal, membuat penglihatannya menjadi hitam. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, menutupi lukanya dengan satu tangan dan menopang lututnya dengan tangan lainnya, menatap ke depan dengan tak percaya. Kosong. Lu Yun benar-benar menghilang di hadapan semua orang. Ketakutan itu seperti ular dingin yang melingkari hatinya dan membuatnya sulit bernapas. Dia melihat sekeliling, merasakan pedang tajam yang menempel di udara, dan bulu-bulu di punggungnya berdiri seperti sinar di punggungnya. Tiba-tiba, cahaya pedang terang jatuh dari langit, mengalir turun seperti bima sakti di 9 surga, dengan tekanan yang menyesakkan, dan kecepatannya terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang, mendekati Tuan Kuntong. Cahaya pedang ini lebih kuat dan mendominasi dari sebelumnya, seolah-olah mengandung kekuatan untuk menciptakan dunia. Dewa Kuntong merasa ngeri.
Dia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatan sucinya dan berhasil menghindar ke samping, namun masih terkena energi pedang di lengan kirinya. Lengan bajunya langsung berubah menjadi abu terbang, dan ada bekas darah di kulit sedalam tulang, dan darah muncrat. Jianyu Taixu, dia benar-benar telah mengembangkan kekuatan magis ini ke tingkat seperti itu. Seru Fuxi, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia telah memperhatikan pertumbuhan Lu Yun, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi dalam waktu singkat. Lu Yun akan kekuatannya meningkat pesat. Cahaya pedang menghilang, dan sosok Lu Yun perlahan muncul. Dia masih berpakaian putih, tanpa noda, tapi matanya lebih dalam dari sebelumnya, seolah berisi bintang tak berujung, bersinar dengan cahaya yang sulit dipahami. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia sedang membuang makhluk abadi ke dalam debu, dan dia memiliki aura meremehkan dunia. Kamu bocah, kemana saja kamu selama ini? Kekuatanmu meningkat pesat. Tahukah kamu betapa khawatirnya kami? Jika kamu mati, kepada siapa aku akan membalas dendam? Fuxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, tapi nada suaranya begitu penuh kekhawatiran. Kelegaan dan kegembiraan karena selamat dari bencana. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menepuk bahu Lu Yun dengan kuat, seolah memastikan bahwa orang di depannya benar-benar ada. Ji Yin juga mengambil satu langkah ke depan, mengatupkan tangannya, dan memandang Lu Yun dengan mata ramah. Sungguh suatu berkah bahwa pendonor Lu Yun telah kembali dengan selamat. Biksu malang itu telah berdoa untukmu. Tampaknya Sang Buddha telah memberkatimu, dan kamu adalah orang yang beruntung. Lu Yun tersenyum tipis, menangkupkan tangannya dan berkata, aku telah mengkhawatirkan kalian semua. Aku terlibat dalam tanah warisan. Penuh bahaya, aku nyaris lolos dari kematian. Aku lolos secara kebetulan, sekarang aku akhirnya kembali. Kuntong Senzun menatap Lu Yun, dengan sedikit ketidakpastian, sedikit ketakutan, dan sedikit keserakahan di matanya. Dia menemukan bahwa gerakan pedang Lu Yun Taixu sebenarnya lebih maju dan misterius daripada yang dia ketahui. Selain itu, dia sama sekali tidak dapat melihat melalui kultivasi Lu Yun. Aura berbahaya yang tidak dapat dijelaskan terpancar dari tubuh Lu Yun jika menghadapi binatang raksasa yang sedang tidur. Lu Yun, kata Lord Kuntong dengan suara rendah, dengan sedikit nada menyelidik, apakah kamu melakukan petualangan? Mengapa kekuatanmu meningkat begitu cepat? Sudut bibir Lu Yun melengkung geli, dan dia mengakui dengan jujur, ya, saya memang mengalami beberapa petualangan. Meskipun tempat warisan berbahaya, itu juga penuh dengan peluang. Saya cukup beruntung mendapatkan warisan, dan kekuatanku meningkat secara alami. Lord Kuntong menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dingin, dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Peningkatan kekuatan Lu Yun yang pesat membuatnya merasakan ancaman yang sangat besar. Dia harus mencari tahu detail Lu Yun dan warisan apa yang dia terima. Huo Liao, Xuan Lei, Ning Bing, dan Wudu, kalian berempat temui dia. Ingat, sampai intinya tercapai, aku ingin hidup. Perintah Lord Kuntong dengan dingin, dengan nada tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi, keagungan. Keempat Raja Dewa saling memandang, mengeluh di dalam hati mereka. Meskipun mereka semua adalah bawahan Dewa Kuntong yang kuat, mereka juga tahu betapa kuatnya Lu Yun, belum lagi kekuatan Lu Yun tampaknya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi sekarang. Apakah terlalu tidak baik membiarkan mereka mati? Mereka diam-diam mengutuk Kuntong Senzun sebagai orang yang licik dan licik. Mereka tidak berani mengambil tindakan, tetapi membiarkan mereka menjadi umpan meriam. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah Dewa Kuntong, sehingga mereka tidak punya pilihan selain berdiri dengan ekspresi tragis di wajah mereka. Lu Yun, aku tersinggung. Raja Huo Liao memaksakan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, tapi dalam hatinya dia berdoa agar Lu Yun berbelas kasihan dan tidak pernah memukulinya sampai mati. Lu Yun memandang mereka berempat dengan jijik, dengan sedikit ejekan muncul di matanya, dan berkata dengan ringan, kalian berempat, kamu ingin menguji kekuatanku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan lusinan sosok muncul dari udara, berdiri dengan anggun di belakangnya seperti tentara dan jenderal surgawi, agung dan mengintimidasi. Kaisar Zhenwu, Tuan Yuding, pedang jahat abadi, 8 putra Cunyang, Master Pedang Xuantian, Fuxi, Ji Yin, dan yang lainnya berseru kaget,
mengenali beberapa tokoh terkenal di antara mereka, dan mereka semua tercengang, seolah-olah mereka telah melihat sungguh luar biasa hal yang luar biasa. Mungkinkah alam rahasia yang dimasuki Lu Yun sama dengan yang kita masuki sebelumnya? Itu adalah peninggalan kekuatan kuno, penuh dengan segala macam peluang dan bahaya. Hatinya penuh keterkejutan dan keraguan. Kaisar Zhenwu dan yang lainnya memberi hormat pada Fuxi dan Jiyin dengan ekspresi hormat. Saya telah melihat Kaisar Fuxi dan orang suci Jiyin. Permisi, semuanya. Fuxi mengangguk, tapi hatinya penuh dengan keraguan dan rasa ingin tahu. Guru Yuding tersenyum dan menjelaskan, kami terjebak di alam rahasia. Berkat rekan Tao Lu Yun yang masuk dan melanggar batasan, kami dapat melarikan diri. Jika tidak, kami tidak tahu berapa lama kami akan terjebak. Meskipun Fuxi tahu pasti ada cerita di dalamnya, saat ini jelas bukan waktunya untuk mengenang masa lalu, jadi dia menyimpan pertanyaannya jauh di dalam hatinya dan bersiap untuk menanyakan lebih banyak tentangnya nanti. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Sebelum Dewa Kuntong sempat bereaksi, Master Pedang Suantian berteriak dengan keras, seperti ledakan yang menggelegar, yang membuat gendang telinga semua orang berdengung. Memegang pedang Suantian, dia memimpin 8 putra Cunyang untuk membentuk formasi pedang. Seperti pedang yang sangat tajam, dia bergegas menuju 4 orang Raja Dewa Huo Liao. Inti dari formasi pedang tidak lain adalah Lu Bufan. Dia memegang pedang yang murni, dan cahaya pedang itu setajam naga dewa di atas 9 langit. Matanya tajam dan mematikan, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pembunuh, bersumpah untuk membunuh semua orang di depannya. Di bawah kepemimpinan Lu Bufan, kekuatan susunan pedang menjadi 2 kali lipat, dan 9 energi pedang yang menakutkan terkondensasi, seperti 9 naga raksasa yang turun dari langit. Dengan momentum menghancurkan langit dan bumi, mereka meraung ke arah 4 orang Raja Dewa Api. Bunuh dan pergi. Wajah keempat Raja Dewa Huo Liao berubah drastis, mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Mereka merasakan tekanan mengerikan dari susunan pedang, seperti gunung yang menimpa mereka, membuat mereka terengah-engah dan merasa tidak berdaya di dalam hati. Mereka tahu bahwa mereka mungkin mendapat masalah kali ini. Formasi 4 Gajah Ilahi. Bergabunglah. Dewa Raja Huo Liao meraung, dan keempat orang itu dengan cepat membentuk formasi, menggabungkan kekuatan suci mereka untuk membentuk penghalang pertahanan yang kokoh, mencoba menahan serangan dahsyat ini. Hantu dari 4 binatang suci muncul, naga hijau melayang, harimau putih mengaum, burung merah melebarkan sayapnya, dan binatang hitam putih menjaga, memancarkan aura yang kuat, dengan kuat melindungi keempat orang itu. Namun, kekuatan hati pedang Lu Bufan tiba-tiba meledak, dan kekuatan tak terlihat menyapu. Kekuatan 9 pedang energi melonjak, seperti 9 sambaran petir menembus langit, langsung menembus pertahanan formasi 4 gajah. Retakan, dengan suara yang tajam, formasi ilahi 4 simbol hancur seperti kaca. Keempat Raja Dewa Huo Liao menderita serangan balik di tempat, darah muncrat seperti layang-layang dengan tali putus, mereka terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Wajah Tuan Kuntong pucat. Dia tidak pernah menyangka Lu Yun akan mengeluarkan begitu banyak tuan. Terlebih lagi, kekuatan orang-orang ini sangat menakutkan. Hanya dengan satu gerakan, 4 orang terbaiknya terluka parah. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah menendang pelat besi kali ini dan menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Saat formasi ilahi 4 simbol runtuh, pecahan energi yang tersebar seperti hujan meteor yang terang dan mematikan, mengalir ke arah 4 Dewa Raja Huo Liao. Lu Bufan melintas dan berdiri di depan mereka berempat. Dia menjentikkan lengan bajunya dan menyebarkan sebagian besar energi setelahnya. Dia bisa saja berusaha sekuat tenaga dan memusnahkan keempat orang ini sepenuhnya, tapi perintah Lu Yun bergema di benaknya, jaga mereka tetap hidup, kita akan membutuhkan lebih banyak orang untuk melindungi dunia Taichang di masa depan. Apalagi untuk benar-benar menaklukkan keempat orang ini, dalam Kuntong Shenzun harus dilenyapkan terlebih dahulu. Keempat Raja Dewa Huo Liao jatuh ke tanah karena malu, seperti batu yang dihantam ombak besar, berlumuran darah dan sekarat. Mereka memandang Lu Bufan dengan ngeri, mata mereka penuh dengan kengerian yang luar biasa. Cunyang Basi, yang dulunya seperti semut di mata mereka, kini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kontras yang sangat besar ini seperti guntur, meledak di dalam hati mereka,
menggetarkan hati mereka hingga berkeping-keping. Ini, bagaimana mungkin? Raja Huo Liao berusaha keras untuk mengucapkan sepatah kata pun, suaranya bergetar seperti lilin yang tertiup angin, seolah-olah akan padam di saat berikutnya. Dia berjuang untuk bangun, tetapi menemukan bahwa tulang di sekujur tubuhnya sakit seolah patah, dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Wajah Kuntong Senzun muram seperti langit sebelum hujan lebat. Sekilas dia tahu bahwa Lu Bufan adalah seorang praktisi telekinesis, dan levelnya tidak rendah. Melihat sekeliling pada sosok dengan aura kuat di belakang Lu Yun, hatinya terasa seperti jatuh ke dalam gudang es, hawa dingin menjalar langsung dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah menemui jalan buntu kali ini dan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti. Namun meski bangga, ia tetap enggan mengaku kalah begitu saja, karena ia masih memiliki kartu truf terakhirnya yang belum terungkap. Aku sedikit mampu, tapi itu saja. Dewa ilahi Kuntong memaksa dirinya untuk tenang dan mendengus dingin, berusaha menyembunyikan kegelisahan batinnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena pengerahan tenaga yang berlebihan, memikirkan dalam benaknya bagaimana menghadapi perubahan mendadak ini. 12 penyihir leluhur, 12 dewa emas, dan lainnya juga dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Lu Bufan. Mereka dapat melihat bahwa formasi yang terdiri dari Cunyang Basi dan Master Pedang Suantian tidak meningkatkan kekuatan tempur Lu Bufan secara signifikan. Alasan utamanya adalah peningkatan pesat dalam kekuatannya sendiri. Monster macam apa Lu Bufan ini? Mata Zurong membelalak dan dia bergumam tak percaya. Dia teringat adegan saat dia bertarung melawan Cunyang Basi. Saat itu, mereka masih jauh dari kata kuat. Mungkinkah itu berkat Guru Yuding? Guang Chengzi menoleh ke Guru Yuding dengan mata membara, hatinya penuh rasa ingin tahu dan keinginan untuk menjelajah. Tuan Yuding mengelus janggutnya dengan senyuman yang tidak dapat dipahami di wajahnya, ini hanya sedikit keberuntungan di alam rahasia. Jika saya melakukannya sendiri, saya akan menjadi sedikit lebih kuat dari anak ini, dia sengaja merahasiakannya tanpa mengatakannya dengan jelas. Lagi pula, dia telah bersumpah untuk tidak mengungkapkan detail dunia liar, jadi dia hanya bisa bersikap samar-samar dan berhenti di situ. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Tuan Huanglong menjadi lebih penasaran dan bertanya. Tuan Yuding berpura-pura menjadi misterius dan tersenyum dan berkata, rahasianya tidak boleh diungkapkan, tetapi kamu akan segera dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lu Yun melihat semua orang berbicara dan berkata dengan keras, semuanya, tidak perlu bicara lebih banyak. Mari kita selesaikan masalah ini dulu. Dia menoleh untuk melihat ke arah pembudidaya pedang alien di belakangnya, dan memerintahkan dengan nada santai, pergi dan bermainlah dengan mereka. Hanya saja, jangan bermain sampai mati. Masih berguna jika kamu menyimpannya. Tain, Galio dan Kaisar Zhenwu adalah yang paling sakti. Mendengar hal tersebut, mereka tak segan-segan membunuh ke arah Dewa Kuntong, seperti 3 anak panah yang lepas dari tali, dengan momentum yang dahsyat. Lieng Qian, hentikan mereka, teriak Dewa Penguasa Kuntong dengan nada panik. Lai Qiang, dipersenjatai dengan tombak dewa, memimpin sekelompok pria untuk bergegas maju, seperti ngengat menuju api, mencoba menghentikan trio yang tak terhentikan itu. Perkelahian sengit terjadi seketika, teriakan pembunuhan mengguncang bumi, dan fluktuasi energi menyebar seperti riak. Fuxi dan Ji Yin ingin membantu, tapi dihentikan oleh Lu Yun. Dua senior, kalian sudah bekerja keras. Silakan istirahat dulu, serahkan masalah kecil ini pada kami. Fuxi mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit cemas, Lu Yun, kekuatan Dewa Liqiang dan Kuntong tidak boleh diremehkan, jadi lebih baik berhati-hati. Lu Yun terkekeh dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, senior Fuxi, kekuatanku tidak seperti sebelumnya. Jejak rasa jijik muncul di matanya, biarkan Tain dan yang lainnya menguji airnya terlebih dahulu dan lihat bagaimana Kuntong melakukannya. Tuhan punya kartu tersembunyi. Sosok Kaisar Zhenwu seperti kilat, dan dia muncul di depan Liqiang dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin, memotong tombak tajam di tangan Liegun seperti memotong tahu, dan mencabik-cabik tubuhnya, menyebabkan darah mengalir berhamburan. Lai Qiang menjerit melengking dan terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus, menderita kerusakan parah. Kaisar Zhenwu mengabaikan Lai Qiang yang terluka parah,
tetapi terus membunuh Dewa Kuntong bersama Tain dan Galio. Wajah Lord Kuntong menjadi semakin muram, seperti gunung berapi yang akan meletus, namun ada kilatan aneh di matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan bergumam, berhala menguasai wilayah. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi, dan 6 patung besar muncul dari udara tipis, seperti 6 puncak yang menjulang tinggi, sepenuhnya menghalangi area tersebut. Aura teror memenuhi udara, menyapu seperti air pasang, membuatnya tercekik. Hah, tipuan yang luar biasa. Tain mendengus jijik, mengayunkan kapak raksasa di tangannya, dan cahaya kapak besar menghantam salah satu patung seperti permulaan dunia. Ledakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga, cahaya kapak bertabrakan dengan keras dengan patung itu, dan cahaya yang menyilaukan meletus, sama menyilaukannya dengan ledakan supernova. Namun, patung itu tetap tidak bergerak, tidak bisa dihancurkan seperti batu, seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Ini, wajah Tain sedikit berubah. Dia tidak menyangka patung ini sekuat itu, dan dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Galio dan Kaisar Zenwu pun melakukan tindakan menyerang patung-patung lainnya, namun akibatnya tetap sama. Patung-patung tersebut tetap tidak bergerak, seolah-olah ada selamanya dan tidak dapat digoyahkan. Setelah melihat ini, Tuan Kuntong menunjukkan cibiran dingin di sudut mulutnya, bagaimana kalian bisa menerobos kota patungku? Hari ini, kalian semua tetap di sini. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan ke-6 patung itu memancarkan aura yang lebih menakutkan, seperti raksasa kuno yang akan bangkit, seolah-olah mereka akan menghancurkan segalanya menjadi bubuk. Tekanan dari kota patung datang seperti air pasang, dan kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menjadi stagnan, seolah-olah digenggam erat oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Tekanan yang berat membuat semua orang sulit bernapas, dan kekuatan jalan di dalam tubuh seperti minyak yang mengeras, berjalan sangat lamban. Wajah Tain jelek, kapak raksasa di tangannya berdengung dan bergetar, tapi sepertinya terbungkus sirup kental dan sulit diayunkan. Sialan, apakah orang tua ini ingin menjebak kita di sini sampai mati? Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, dengan sedikit kepanikan dalam suaranya yang kasar. Situasi Galio juga tidak optimis. Cahaya keemasan di sekelilingnya bersinar, tapi seperti lilin yang berkibar ditiup angin, bisa padam kapan saja. Dia mengerang, tubuhnya yang kekar sedikit gemetar, merasakan bahwa tekanannya bahkan lebih kuat daripada tanah warisan tingkat keempat. Apa-apaan ini? Dia mengertakkan gigi, berusaha menahan tekanan yang menyesakkan. Bahkan Kaisar Zenwu yang selalu tenang sedikit mengernyit, dan pedang di tangannya mengeluarkan dengungan pelan, seolah diam-diam melawan kekuatan penekan yang kuat ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan aliran ki dan darah di tubuhnya, diam-diam waspada di dalam hatinya. Ketika Fuxi melihat ini, alisnya berkerut dan matanya penuh kekhawatiran. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Yun, dengan sedikit nada cemas di nadanya, "Rekan Tao Lu Yun, ini, apa yang harus kita lakukan?" Lu Yun masih terlihat tenang, dengan cahaya keemasan samar bersinar di matanya yang dalam, seolah dia mengerti segalanya. Dia sepertinya menggunakan metode rahasia untuk menyelidiki situasi patung itu. Setelah beberapa saat, dia membuang muka, dengan senyuman tipis di bibirnya. "Tidak apa-apa, rekan Tao Fuxi, jangan khawatir, kota patung Kuntong tidak lebih dari tipuan kecil." Master Yuding di samping mengelus janggut abu-abunya dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Tao Fuxi, jangan panik. Meskipun jurus Kuntong kuat, itu juga tergantung siapa lawannya. Dibandingkan dengan barisan kita, dia masih kalah." Sedikit panas. Nada suaranya santai dan dia sepertinya tidak peduli dengan kesulitan yang ada. Setelah mendengar ini, Fuxi merasa sedikit lega, tapi masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Pada saat ini, mata Lu Yun berbinar, dan dia menoleh untuk melihat Kaisar Zenwu dan 3 lainnya, dengan nada tenang dan tegas, "Kalian bertiga, ayo kita lakukan. Ayo bertarung dengan cepat." Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka saling memandang dengan niat bertarung membara di mata mereka. Saat berikutnya, 3 aura menakutkan membubung ke langit seperti gunung berapi yang meletus, langsung menyapu seluruh medan perang. Ledakan, momentum ketiga orang itu langsung naik ke puncak, dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh kota patung, seolah-olah 3 putaran matahari yang terik akan membakar kehampaan yang stagnan ini sepenuhnya. Teknik kekuatan pikiran.
Kamu sebenarnya telah berlatih teknik kekuatan pikiran, dan kamu benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan hati pedang. Wajah Dewa Kuntong tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketiga orang ini akan memiliki kondisi telepati yang begitu mengerikan. Ini benar-benar di luar dugaannya dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ketiga sosok itu berkedip dan berubah menjadi tiga aliran cahaya yang menyilaukan, masing-masing menuju ke arah Dewa Kuntong. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir sulit untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Pedang panjang di tangan Kaisar Zhenwu berubah menjadi galaksi terang, dengan maksud pedang yang tak tertandingi, seolah-olah akan membelah dunia menjadi dua dan langsung menuju ke tenggorokan Dewa Kuntong. Kemanapun cahaya pedang lewat, kekosongan itu retak dan suara melolong yang tajam dan menusuk telinga terdengar. Kapak raksasa di tangan Tain berayun dengan liar, dan lampu kapak besar menebas seperti permulaan dunia. Setiap kapak mengandung kekuatan penghancur, seolah-olah akan membelah Dewa Kuntong dan patungnya menjadi beberapa bagian. Fluktuasi energi yang hebat menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka, mengoyak bumi dan menghancurkan kehampaan. Cahaya keemasan di sekitar Galio melonjak, berubah menjadi raksasa emas yang berdiri tegak di langit dan tanah. Tinjunya melesat seperti meteorit. Setiap pukulan mengeluarkan suara keras yang mengguncang bumi, seolah-olah dia akan menghancurkan Dewa Kuntong menjadi bubuk. Gelombang kejut berkekuatan besar menyebar, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Kecepatan serangan ketiga orang itu secepat kilat. Dalam sekejap mata, mereka mendekati Dewa Kuntong, dan niat membunuh mereka yang ganas menguncinya dengan kuat. Lord Kuntong merasa ngeri. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan ketiga orang ini. Bayangan kematian menyelimuti dirinya, membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sialan, ketiga orang gila ini, Tuan Kuntong mengutuk dengan marah. Pada saat kritis dalam hidup dan mati, dia segera mengambil keputusan dan mengorbankan kuil perunggu sederhana. Berdengung, kuil perunggu membengkak tertiup angin dan seketika berubah menjadi kuil raksasa yang megah, memancarkan aura kuno dan misterius, menghalangi jalan Dewa Kuntong. Boom, boom, boom. Serangan ketiga orang itu menghantam kuil perunggu dengan keras, meletus dengan suara keras yang memekakkan telinga, dan kehampaan bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Namun kuil perunggu tetap tidak bergerak, menjaga Dewa Kuntong dengan kuat. Mengambil kesempatan ini, Lord Kuntong melarikan diri ke kuil perunggu karena malu dengan tombaknya yang ganas dan pengikut lainnya. Mau kabur, tidak semudah itu. Kaisar Zhenwu mendengus dingin. Cahaya pedang panjang di tangannya melonjak, berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan, dan menebas kuil perunggu dengan keras. Retakan, terdengar suara tajam, dan retakan kecil muncul di kuil perunggu. Sialan, kuil ini benar-benar dapat memblokir serangan orang suci surga. Ekspresi Tain berubah dan dia mengutuk dalam hatinya. Kejar, jangan biarkan mereka lari. Galio meraung marah, dan cahaya keemasan di sekelilingnya melonjak lagi, dan dia mengejarnya seperti meteor emas, dengan kecepatan yang mencengangkan. Melihat hal ini, orang lain pun mengeluarkan senjata sakti satu demi satu, mengikuti dari belakang, dan mengusirnya dengan cara yang perkasa. Melihat ini, keenam patung itu pun bergerak dan melancarkan serangan sengit ke semua orang. Boom, 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 patung dewa bertabrakan dengan senjata ajaib semua orang, dan semburan suara keras meletus, kehampaan bergetar seolah-olah akan runtuh. Seluruh medan perang berada dalam kekacauan, fluktuasi energi berkecamuk, dan cahaya dari berbagai senjata sihir saling melengkapi, menerangi dunia yang redup. Meskipun patung-patung ini juga merupakan harta karun spiritual chaos tingkat tinggi, di bawah serangan sengit semua orang, retakan secara bertahap muncul, cahaya permukaan redup, dan sepertinya mereka tidak dapat menahannya lagi. Cepat, bantu aku mempercepat. Di kuil perunggu, Dewa Kuntong berteriak dengan cemas, dengan sedikit nada ketakutan dan putus asa. Setelah mendengar ini, keenam patung itu segera menghentikan serangannya dan mengepung kuil perunggu, memancarkan kekuatan yang kuat untuk membantu mereka melarikan diri lebih cepat. Kuil perunggu berubah menjadi aliran cahaya, semakin cepat, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Semua orang hanya bisa melihatnya melarikan diri, dengan hati yang dipenuhi keengganan dan kemarahan. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan berjalan mendekat, berjalan santai, seolah berjalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Orang yang datang tidak lain adalah Lu Yun.
Dia memegang sepotong besi gelap di tangannya, yaitu Chaos Divine Iron. Meski auranya tidak sehebat Kaisar Zhenwu dan lainnya, namun mengejutkan hati Kuntong Shenzun dan lainnya, seolah-olah ada gunung yang membebani hati mereka, membuat mereka terengah-engah. Apa yang terjadi? Fuxi menjadi bingung saat melihat ini, dan bertanya,